Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya Nanda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih pada semangat ya. Oke, gue sini sebentar ya, buka PowerPoint-nya. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya. Oke, yang pertama Melina Fitri. Oke, Nadia. Andini Apriliani. Oke, Ria Imelia. Nuria Syahwa. Oke, tadi kita belum berdoa ya? Oke, berdoa dulu ya. Kita baca Al-Fatihah, kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
wajah, kemudian gerak-gerik tubuh. Ada sebagian orang yang sulit untuk mengatakan aku mau ini loh, aku mau itu. Jadi dia tuh pakai bahasa tubuh. Cara dia berkomunikasinya kita harus tahu, dan itu merupakan salah satu cara yang efektif. Kemudian ada mengontrol emosi. Jadi kalau misalkan kita nih lagi menggebu-gebu, kemudian kita lagi marah, kita lagi nggak mood, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Oke, yang terakhir itu komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu merupakan, bisa dibilang komunikasi asertif ini adalah salah satu komunikasi yang ideal, karena komunikasi ini kita bisa berbicara dengan atasan, dengan orang yang lebih tua, dengan cara tadi yang pertama itu mendengarkan, kemudian dengan verbal, dengan bahasa tubuh, kemudian dengan cara mengontrol emosi. Ada beberapa cara untuk kita mengontrol emosi. Yang pertama dengan tarik nafas, biar kita rileks, kemudian meditasi, kemudian dengan cara mendengarkan musik. Oke, masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Oke, Ibu lihat udah pada seluruh-seluruhnya. Kita asliin dulu, oke? Oke. Oke, nanti kalau Ibu bilang tepuk satu, tepuk tangan satu kali ya. Tepuk dua, tepuk tangan dua. Oke, kalau Ibu bilang tepuk tiga, tepuk tangan tiga. Kalau Ibu bilang tepuk berarti nggak tepuk. Oke? Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk. Oke, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Oke, ini ada tema kita selain komunikasi, yaitu kekuatan komunikasi untuk membangun jembatan meraih kesuksesan. Jadi komunikasi adalah fondasi hubungan dan kesuksesan. Kenapa komunikasi bisa dibilang fondasi dari kesuksesan? Ada yang tahu? Kenapa komunikasi bisa dibilang sebagai salah satu fondasi untuk kesuksesan?
nada yang naik dan turun, itu salah satu yang dinamakan komunikasi nonverbal. Kemudian ada komunikasi visual. Siapa yang tahu komunikasi visual itu apa? Menggunakan gambar. Oke, menggunakan gambar. Misalnya poster, kemudian apa? Lukisan, gambar-gambar yang ada di dinding. Oke, jadi komunikasi itu nggak tentu soal kita ngomong, soal kita gimana badan kita, tapi komunikasi itu juga bisa melewati gambar. Kita bisa baca mana aja di situ. Oke, kemudian ada beberapa hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada fisik, psikologis, dan budaya. Jadi salah satu hambatan ada fisik. Hambatan dari fisik ini contohnya kayak kemiskinan. Pasti kalau kita bising nih, kita nggak fokus kan buat berbicara, kemudian mendengarkan. Kayak berbicara satu berbicara semua. Jadi kita yang mendengarkan itu nggak fokus, jadi nggak masuk gitu kan dalam berkomunikasi, dan itu salah satu hambatan. Kemudian ada jarak. Saya di sini dengan suaranya, kamu di ujung sana dengan mendengarkan ini itu ngomong apa sih? Gitu. Itu salah satu hambatan untuk kita berkomunikasi. Kemudian ada psikologis. Psikologis itu ada kelas 4. Sampai kita belum berbicara sama orang ini kayak dan lagi itu galak, pasti kayak first impressionnya kan kurang bagus ya. Jadi kayak kita berbeda tadi udah kayak males dengerin gitu. Kemudian ada emosi. Kita harus bisa mengontrol emosi kita ketika kita sedang berkomunikasi. Saya lagi emosi nih dengan adik saya, kemudian saya harus berkomunikasi dengan karyawan atau dengan siswa saya harus bisa mengontrol emosi saya agar apa yang saya sampaikan itu sampai ke siswa saya gitu. Kemudian ada budaya. Dari setiap budaya itu kan kita memiliki nilai-nilai ya. Nilai-nilainya itu gak semuanya sama. Kayak misalkan orang Batak nih umumnya kayak gini, terus kemudian ketemu dengan orang Sunda yang bicaranya lemah lembut, kemudian ada orang Melayu yang kayak bilang udah nih gitu, ya kan. Terus kemudian ketemu nih dengan orang Jawa yang kalau udah tuh menurut dia kayak kasar gitu, tapi kan kalau orang Melayu udah biasa kan ngomong udah gitu kan artinya anak, ya kan. Kalau di Melayu, kalau di Jawa tuh kayak ya budak gitu, budak yang disuruh-suruh dan gak dibayar gitu kan. Jadi kayak susah kita mengerti. Jadi itu juga gunanya kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan, agar kita tuh nggak salah paham nih. Ini artinya ini gitu. Oke, kemudian ada strategi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal. Yang pertama yaitu berbicara yang jelas, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, kemudian juga ada bahasa yang sesuai dan juga umpan balik. Jadi kalau kita mau meningkatkan komunikasi verbal kita itu harus bisa mendengarkan. Kita harus mendengarkan agar kita bisa memberikan umpan balik, dan juga kita harus memakai bahasa yang sesuai. Kayak tadi barusan bilang, harus bahasa yang mudah kita mengerti gitu. Jadi kalau kita udah bisa berbicara dengan jelas, kemudian kita udah bisa mendengarkan, bisa memberi umpan balik, kita juga bisa menggunakan bahasa yang sesuai, itu kita sudah sangat bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara verbal. Oke, selanjutnya strategi meningkatkan kemampuan komunikasi
wajah kita tuh harus selaras dan harus setara dengan apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ingin orang lain itu mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Kalau kata-kata kita sudah baik, kemudian bahasa tubuh kita sudah baik, nada suara kita sudah baik, dan ekspresi wajah kita juga sudah baik, kita sudah sangat bisa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara nonverbal. Oke, selanjutnya itu ada komunikasi dalam konteks profesional. Yang pertama itu kepada atasan. Kalau kita berbicara kepada atasan itu, yang pertama kita harus sopan, kemudian harus jelas, dan juga kita harus tepat waktu. Kemudian jika kita berbicara dengan rekan kerja, kita itu harus kolaboratif. Kolaboratif itu saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan, dengan saling menyemangati kalau sama rekan kerja. Oke, kemudian dengan klien. Dengan klien itu kita harus profesional, kemudian harus responsif dan juga berorientasi dengan solusi, karena klien itu berbicara dengan kita, entah itu membahas perusahaan atau apa, pasti mereka menginginkan win-win solution gitu dari kita. Kemudian terakhir itu kesimpulan. Investasi pada kemampuan berkomunikasi itu sangat penting, karena komunikasi adalah salah satu kunci kesuksesan. Di mana cara kita berkomunikasi itu merupakan salah satu cara untuk kita bisa sukses. Karena kalau kita pintar tapi kita susah untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pelajari, itu kan susah jadinya. Kita tidak bisa menambah wawasan, kita juga tidak bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari untuk menambah ilmu gitu. Jadi pada intinya kita itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Dan jangan lupakan yang tadi, cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang pertama itu kita harus bisa mendengarkan, kemudian komunikasi nonverbal, kemudian mengontrol emosi, dan yang terakhir itu komunikasi asertif. Coba ibu mendengar. Yang pertama apa? Mendengarkan. Yang kedua komunikasi nonverbal. Yang ketiga mengontrol emosi. Yang keempat komunikasi asertif. Ingat nggak tadi yang mendengarkan itu kita harus mendengarkan ketika orang bicara itu agar kita apa? Agar kitanya terus bisa memberikan umpan lah. Oke. Yang kedua tadi ada komunikasi nonverbal. Kenapa kita harus bisa komunikasi juga nonverbal? Biar apa? Biar orang nggak salah apa? Kemudian agar orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan komunikasi dia bisa mengungkapkan dengan bahasa tubuh. Juga yang ketiga itu mengontrol emosi. Mengontrol emosi itu apa ya? Kita mengelola emosi itu agar apa? Agar orang itu tidak menjadi imbas karena kita tuh emosi. Ada, jadi ibu belum jelasin ya. Tadi kita tuh mengontrol emosi dengan cara apa? Dengan cara menarik nafas, kemudian mediasi, kemudian ada juga dengan mendengarkan musik. Oke. Yang terakhir komunikasi asertif. Komunikasi asertif
udah jelasin juga. Kita tuh harus yang pertama sopan. Yang kedua kita harus tepat waktu. Terus kemudian kita juga harus hormat. Dan juga ada jelas apa yang kita mau. Misalkan Assalamualaikum Bapak, apakah saya mengganggu waktunya gitu. Kemudian ini misalnya keperluannya apa nih? Izin ya mau cuti. Jadi tanggal segini saya ada acara nih Pak, apakah saya boleh izin? Langsung aja yang jelas ngomongin sama Bapak itu. Karena biasanya atasan tuh nggak suka sama karyawan yang terlalu bertele-tele. Oke, gimana? Paham? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Oke. Jadi kira-kira udah bisa semua nih untuk berkomunikasi dengan baik? Dengan menerapkan 4 cara berkomunikasi tadi ya? Oke, setelah ini ada mata pelajaran lain? Mata pelajaran apa? Oh, matematika. Dengan siapa? Oh, Ibu Gini. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita dapat dan kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan untuk kedepannya. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.